Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini Lobby bisa kembali menjumpai Anda dan selama 90 menit ke depan kami sudah menyiapkan ada dua tema hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan dunia transportasi, khususnya moda transportasi massal. Yang kedua kita akan membahas kondisi jalan yang ada di Sidoarjo. Sudah hadir narasumber untuk tema yang pertama pada malam hari ini, namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Rasa aman saat berkendara merupakan hal utama yang harus segera dipecahkan, baik itu dari sisi kendaraan, pengguna kendaraan, hingga infrastrukturnya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, sebuah kecelakaan harus terjadi. Pada 28 April 2014, bus Sumber Selamat jurusan Surabaya-Yogyakarta menelan satu korban jiwa. Diduga kecelakaan ini diakibatkan oleh sang sopir bus yang mengemudi dengan ugal-ugalan. Bus Sumber Selamat ini menabrak sebuah mobil hingga terpelanting dan menimpa pejalan kaki. Dalam kejadian ini, sang pejalan kaki tewas di lokasi kejadian. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2014 lalu, sebuah kecelakaan yang melibatkan bus antar kota dan sebuah dam truk terjadi di kilometer 3800 Jalan Tol Gempol Surabaya, tepatnya di Porong arah Sidoarjo. Diduga akibat kecerobohan pengemudi bus yang berusaha mendahului dari bahu jalan, sebuah bus antar kota jurusan Malang Surabaya menabrak bagian belakang dam truk yang berjalan pelan di lajur kiri. Akibatnya sekitar 15 penumpang bus luka parah. Keesokan harinya sebuah kecelakaan tunggal terjadi di jalan tol arah Porong Surabaya. Lagi-lagi sebuah bus yang mengangkut 40 orang penumpang. Diduga karena kelelahan dan mengantuk, sopir bus jurusan Jember Surabaya ini memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan berjalan mendahului setiap kendaraan yang berada di depannya. Namun naas, sang sopir bus diduga tidak mampu menguasai kemudi sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling ke bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya sebagian penumpang mengalami luka ringan. Memang tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari musibah. Namun, jika musibah itu disebabkan oleh sikap ketidakdisiplinan, seperti memacu kendaraan dengan ugal-ugalan, maka hal ini tidak bisa dibiarkan. Seperti apakah pengawasan pemerintah terhadap perusahaan otobus yang sering mengalami kecelakaan? Bagaimana aparat kepolisian menciptakan iklim berlalu lintas yang baik di tengah masyarakat? Dan kapankah masyarakat akan mendapatkan ketenangan saat menggunakan transportasi massal? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobby, belajar lebih memahami. Ya, menilik keamanan berkendara di Sidoarjo, itulah tema pada malam hari ini. Dan untuk membahas tema pada malam hari ini sudah hadir beberapa narasumber di studio. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Edi Sutiono, Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Yang kedua ada Bapak M. Franky Effendi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam Pak Franky. Malam, Assalamualaikum. Yang terakhir, Waalaikumsalam, ada Bapak Ibtu Eka Anggriana, Kanit Laka Satlantas Polres Sidoarjo. Selamat malam. Ya, baik. Baru saja kita sudah menyimak satu paket berita yang sudah kita siapkan terkait beberapa peristiwa kecelakaan yang terjadi di Sidoarjo pada akhir bulan April yang lalu. Dari Dishub menyikapi peristiwa yang kemarin, seperti apa ini Pak? Jadi sebetulnya beberapa upaya telah kita lakukan, antara lain yang baru-baru ini kita laksanakan berupa pemilihan awak kendaraan umum teladan, dan ini memang kegiatan rutin sebetulnya, kegiatan nasional yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, dilanjutkan ke tujuannya nasional. Jadi tujuannya dari kegiatan ini adalah sebetulnya memberikan apresiasi kepada pengemudi sekaligus dalam rangka meningkatkan kemampuan terutama pengetahuan akademisnya dalam hal pengetahuan undang-undang, peraturan perundang-undangan, kedisiplinan dan sejak kapan sebagainya. Pak kegiatan itu diselenggarakan? Kalau secara nasional sebetulnya mulai tahun 2000-an, tapi untuk Kabupaten Sidoarjo dimulai kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Dan sudah ada hasilnya? Ya, kita tiap tahun kita peroleh salah satu sampai 3 pemenang untuk kita kirim ke provinsi, kemudian dilanjutkan ke nasional. Dan dari pemilihan ini sebetulnya memang ini ada sebagian kecil dari pengemudi yang ada
di Kabupaten Sidoarjo, baik yang pengemudi angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, bis kota, juga angkutan wisata, yang segala jenis angkutan yang ada di Kabupaten Sidoarjo kita kumpulkan, dan ini kita pilih dari mulai perusahaan, kemudian kita pilih lagi akhirnya dari kemarin yang terakhir kita dari 100 2 hari yang lalu kita laksanakan, itu kita pilih juara 1, 2, 3 untuk kita kirim ke provinsi. Oke. Korelasinya dengan kejadian yang menimpa beberapa PO tadi, PO Tentrem, PO Kencono, dan Sumber Selamat? Ya, memang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya pemilihan awak kendaraan umum ini menurunkan jumlah kecelakaan secara signifikan. Tetapi ini adalah salah satu upaya pemerintah yang terkait dengan peningkatan disiplin dan juga kewaspadaan pengemudi itu di dalam mengemudikan kendaraan di jalan. Ini jadi kita khusus untuk angkutan umum. Oke, baik. Pak Eka, dari ketiga kasus kecelakaan tadi sampai dengan saat ini sejauh mana kasusnya? Oke, baik, kami sampaikan bahwasanya terkait faktor kecelakaan atau faktor penyebab kecelakaan ada beberapa faktor yang menimpa. Yang pertama adalah faktor dari manusia. Faktor manusia ini bisa dikatakan seperti berjalan dengan ugal-ugalan atau melebihi batas kecepatan atau melanggar rambu, di mana bahwasanya kecelakaan berawal dari suatu pelanggaran. Yang kedua adalah faktor kendaraan, seperti tidak layaknya jalan, tidak layaknya suatu kendaraan seperti rem blong atau mungkin ban tipis, itu merupakan salah satu faktor dari penyebab kecelakaan juga. Lanjut, yang ketiga adalah faktor jalan. Banyak sekali kecelakaan yang terjadi di Sidoarjo ini dari faktor jalan, diantaranya jalan berlubang sehingga terjatuh dan mengakibatkan suatu tumburan atau mungkin jatuh sendiri atau mungkin dengan kendaraan yang lainnya. Oke. Lanjut, yang keempat adalah faktor lingkungan atau faktor alam, seperti cuaca yang tidak menentu saat ini, seperti dalam keadaan hujan atau mungkin jalan licin. Kalau dari 3 kecelakaan tadi sudah dilakukan penyelidikan dan apa penyebabnya itu? Dari keempat faktor ini, mayoritas hampir 99% adalah dari faktor manusia. Oke. Ya, mungkin hanya 1% saja mungkin dari faktor jalan dan faktor daripada kendaraan. Oke, Pak Effendi, dari Pak Eka menyatakan dari ketiga kecelakaan tadi dominan disebabkan oleh faktor manusianya, begini ya Pak ya, lalai begitu. Melihatnya seperti apa dari MTI sendiri? Iya, saya flashback sedikit ke belakang bahwa beberapa bulan yang lalu, sekitar 8 bulan ya Pak ya, kami sudah melakukan kepedulian dan binaan sekaligus juga edukasi kepada masyarakat, dan kita kumpulkan di pendopo pada waktu itu adalah itu memang bentuk program dari keselamatan berlalu lintas yang dilakukan oleh kami dari MTI, karena ini memang programnya MTI dan sangat didukung oleh Dipsub dan teman-teman kepolisian juga, dan malah di semua instansi terkait itu juga ada, ya semualah itu, artinya menandatangani kesepakatan itu. Dan kita sebenarnya sudah sering kali terjun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, di samping yang memang diberikan oleh Dipsub itu sendiri pembinaan terhadap supir-supir bis dan awak-awak bis yang telah dilakukan itu. Disitulah sebenarnya letak permasalahannya, bahwa kedisiplinan berlalu lintas ini yang kami anggap sangat kurang. Oke, kalau dari pengamatan MTI ini adalah kedisiplinan yang sangat kurang ya dari pelakunya sendiri. Sangat kurang. Sangat kurang. Sehingga ada hal yang memang sepertinya kalimat ini sudah sangat dibiasakan, bahwa semua kecelakaan itu dilalui dari pelanggaran lalu lintas. Oke. Didahului oleh pelanggaran lalu lintas. Inilah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selaku MTI dan sekaligus berperan sebagai masyarakat sebenarnya ingin menghimbau kepada semua masyarakat Jawa Timur, khususnya ya pemirsa Arek TV,
agar melakukan ataupun melakukan pengendara itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Baik, kalau himbauan sudah sering kali dilakukan, kemudian angka kecelakaan masih terjadi. Di tahun 2014 di caturuan pertama ini Pak Eka, sudah ada berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi di Sidoarjo? Baik, kami data atau kebetulan kami selaku Kanit-Laka Polres Sidoarjo, bahwasanya untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo selama tahun 2014, kurun waktu mulai Januari sampai dengan April, terhitung jumlah kejadian 409 kasus. 409 kasus, oke. Lanjut untuk korban meninggal dunia 56 kasus, 56 orang. Ya. Lanjut korban luka berat 9 orang. Lanjut luka ringan 529 orang dan kerugian material 323.830.000. Terbanyak ini kecelakaan yang melibatkan apa dengan apa, Pak? Untuk di wilayah Sidoarjo, terbanyak adalah yang melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor. Nah, masih terkait dengan kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, kami juga sudah menyiapkan satu berita yang terjadi pada bulan Maret lalu. Ini kasus kecelakaan yang akhirnya menewaskan pengendara motor. Ini dia beritanya. Rusaknya jalanan di Sidoarjo kembali memakan korban tewas. Seorang warga Jombang terlindas truk setelah sebelumnya menghindari jalan berlubang dan jatuh ke badan jalan. Peristiwa ini terjadi pada 7 Maret 2014 yang lalu. Dari informasi yang dihimpun saat kejadian, korban berboncengan dengan menantunya Hadi Susanto, warga desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Saat itu korban bermaksud pulang ke Jombang setelah berkunjung ke rumah anaknya di desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Sewaktu melintas di jalan Kalitengah, Sidoarjo, menantu korban berupaya menghindari jalan berlobang yang ada di depan kemudinya. Namun naas, korban beserta menantunya terjatuh. Menantu korban bersama sepeda motornya jatuh di sebelah bahu jalan, sementara korban jatuh di badan jalan. Saat bersamaan dari arah berlawanan muncul truk yang dikemudikan oleh Samiji yang melaju dan langsung melindas korban hingga tewas. Truk itu dari arah barat yang muat material pasir. Untuk pengendara sepeda motor itu dari arah timur. Dari arah timur, korbannya itu namanya Pak Pandi, umur 60 tahun, alamatnya Jombang. Kok bisa kecelakaan? Korban bisa kecelakaan itu karena ada lubang dari di jalan itu sebelah pinggir itu. Akhirnya sepeda motor dari arah timur itu masuk di lubang itu, terus bapaknya jatuh ke sebelah kanan. Ada truk dari arah barat. Kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya korban ini terjadi pada pukul 7 pagi. Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala langsung dibawa ke rumah sakit Pusdik Gasum untuk diotopsi. Sementara menurut Samiji, sopir dam truk, saat kejadian dirinya sudah berusaha mengerem, namun karena muatannya terbilang berat, laju truk tidak bisa langsung dihentikan dan melindas korban yang jatuh terpelanting di badan jalan. Jenazah korban selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit Pusdik Porong untuk diotopsi, sementara polisi masih mendalami hasil pemeriksaan, karena jika kecelakaan tersebut terjadi karena jalan rusak, maka berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, maka korban berhak mendapatkan ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga pemerintah setempat. Dari Sidoarjo, Novem Suhendra, Arek TV melaporkan. Ya, Pak Effendi, kalau melihat paket berita tadi ini, satu korban pengendara motor tewas akibat terkena jalan yang berlubang dan itu langsung terlindas oleh truk. Kalau melihat kondisi jalan yang di peristiwa tadi itu, apakah memang jalan itu sudah selayaknya dilewati oleh angkutan truk seperti itu, Pak? Atau ada kelas-kelasnya sendiri? Sebenarnya kalau untuk bicara kelas jalannya sepertinya sudah cukup memadai untuk dilewati sejenis truk yang ada di sana. Tapi permasalahannya itu tadi kan lubang, bukan hanya kelas jalan yang kita permasalahkan, tapi lubang. Ini yang sebenarnya undang-undang itu di nomor 22 tahun 2009 itu sudah menjelaskan. Pemerintah itu bisa dapat dituntut oleh, ya tentunya kalau sampai meninggal itu oleh ahli warisnya, itu sehubungan dengan kecelakaan itu ya disebabkan oleh apa? Oleh rambu-rambu ataupun oleh jalan. Seharusnya
jalan itu diberi tanda beberapa meter sebelumnya bahwa itu ada jalan rusak atau rambu-rambu. Makanya ada hal yang barangkali juga tidak bisa disalahkan dari masyarakat, daripada ini menimbulkan kecelakaan kadang-kadang ditanami pohon. Kami sebagai masyarakat sebenarnya saya sendiri tidak setuju, karena bagaimanapun itu sebab berakibat fatal. Tapi ya langkah masyarakat itu tidak boleh bisa disalahkan begitu saja. Ya contohnya tadi, begitu ada lubang menghindar, itu tadi kebetulan langsung jatuh itu. Ada yang justru menghindar langsung kelindes kendaraan yang lain atau ketabrak orang kendaraan yang lain. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan seputar keamanan berkendara di Sidoarjo, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Lobi, belajar lebih memahami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi, dan kami masih membahas seputar tema menilik keamanan berkendara di Sidoarjo. Nah, berikut ini kami sudah menyiapkan satu buah VT yang berkaitan dengan aksi sopir bus yang kerap kali ugal-ugalan di jalan raya. Ini dia. Video berjudul Balapan Bus Sumber Kencono versus Bus Mira yang menegangkan ini diunggah di YouTube pada 2 Desember 2013 yang lalu. Video berdurasi 3 menit 24 detik ini sudah ditonton sebanyak 198.831 orang. Video ini direkam oleh penumpang bus yang duduk di bangku paling depan di belakang kernet. Sementara di video lain yang berjudul Bus Mira S7289US versus Sumber Selamat W7010 yang diunggah pada 10 Desember 2012, video ini sudah ditonton sebanyak 6.309 orang. Video ini mungkin hanya sebagian kecil dari fakta yang sebenarnya terjadi di jalan raya. Namun dari video ini cukup membuktikan bahwa memang terjadi persaingan antar perusahaan otobus, khususnya yang memiliki trayek yang sama. Jika seperti ini, masihkah keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi massal dapat diwujudkan? Ya, saya langsung ke Pak Edi. Kalau melihat ada gambar yang diambil oleh masyarakat pengguna bus sendiri, ini tadi melibatkan bus Sumber Kencono dan juga bus Mira. Kondisinya seperti itu, Pak, kalau dalam perjalanan. Sejauh ini apakah itu juga ditangkap oleh Dishub? Ya, memang hal-hal seperti yang terjadi kita lihat di jalan itu belum, sejauh ini masih belum terjangkau oleh Dinas Perhubungan. Jadi tadi merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami. Nanti akan kita lakukan lebih dalam lagi, karena memang kita sebetulnya dalam pemberian izin itu kan terkait dengan kewilayahan. Jadi kalau itu angkutan yang melintasi antar kabupaten atau bisa dibilang AKDP atau angkutan kota dalam provinsi, atau yang melintasi provinsi itu AKAP, angkutan antar kota antar provinsi. Itu kebetulan yang memberikan izin itu adalah provinsi dan pusat atau Kementerian Perhubungan. Sementara yang di kabupaten hanya memberikan izin untuk angkutan yang beroperasi di dalam lingkup wilayah kabupaten. Sehingga ini juga mungkin masukan bagi teman-teman di Dinas Perhubungan dan LHC Provinsi, barangkali terkait dengan tadi kasus Mira dan juga Eka dan juga Sumber Kencono yang secara kebetulan memang salah satu wilayah domisili bis tersebut adalah di Sidoarjo, tetapi izin yang keluar atau yang memproses izin itu adalah. Tapi kalau praktik seperti ini, Dishub mengetahui atau tidak ya? Kebetulan memang belum pernah kita jumpai. Berarti kalau sudah melihat seperti ini, mungkin ada tindakan-tindakan tertentu gitu ya? Ya, nanti akan kita evaluasi lagi, karena kita juga punya organda dan juga SPTI yang nanti itu bisa kita jadikan bahan untuk masukan dan akan kita kumpulkan. Mungkin barangkali dengan video itu
bisa langsung kita tunjukkan ke yang bersangkutan. Itu kan dengan Pak Franky sepertinya ingin menambahkan. Iya. Sebenarnya Dipsub dan MTI itu dan termasuk Lantas di Sidoarjo itu ada program yang namanya uji petik. Uji petik. Oke. Uji petik itu kurang lebih mungkin bisa saya jelaskan, jadi uji dadakan ataupun uji yang memang diminta oleh masyarakat tertentu khususnya untuk menanggulangi kecelakaan dan masanya pada periode-periode liburan, karena anak-anak kita itu banyak yang berlibur ke luar kota yang kemungkinan bis itu tidak domisilinya di Sidoarjo, tetapi banyak bis-bis kita itu yang Oke. AA dan ya. Ditahan dulu, Mungkin sepertinya terima ada dulu. pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Adi di Sidoarjo. Pak Adi, silakan Pak Adi. Pertanyaan saya ke MTI dulu ya Pak, Pak Ketua MTI ya. Ya. Gini Pak, saya melihat citra MTI yang pernah saya lihat di Sidoarjo ya, termasuk mempelopori mengadakan uji petik pendidikan masalah kesadaran berlalu lintas dan lain-lain. Tapi sebenarnya bagi saya nih MTI ini asing, ini organisasi kan kayaknya di luar struktur. Nah pertanyaan saya, dana operasional MTI itu mendapat alokasi dana berapa, anggaran berapa dari pemerintah Sidoarjo? Ya kan, karena kan bicara Sidoarjo, kalau Surabaya kan nggak punya MTI, di mana nggak punya MTI, hanya Sidoarjo yang punya. Yang kedua, kalau bicara masalah jalan Pak, ini tidak bisa hanya masalah ada Pak baju merah Pak Edi dari Disub, ada Pak MTI, ada Pak Polisi Pak. PU-nya mana? Karena yang punya kewenangan seperti mengadakan perbaikan jalan itu PU. Terus mana dari Satpol PP? Karena apa? Yang merahasia mengalihfungsikan jalan menjadi tempat jualan kan Satpol PP Pak, itu juga sumber kecelakaan. Terus juga dari pemerintah itu ada perizinan. Sudah tahu itu tempat nggak ada parkirnya, diizinkan membuka suatu usaha, kegiatan usaha sehingga parkirnya di jalan. Itu menyebabkan kecelakaan, kemacetan. Pak Polisi lagi, Pak Eka itu yang disudut lagi, yang diobrak-obrak. Ya. Seharusnya duduk bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Adi, mungkin ini nanti untuk Pak Adi mohon disimak terus sampai nanti pukul 8:30 karena nanti juga akan hadir dari Dinas PU Bina Marga ya. Tapi sebelumnya silakan langsung dijawab dulu Pak Edi. Yang pertama tadi Pak Franky maaf. Saya tuliskan yang tadi Ya. bahwa kita itu punya program untuk keselamatan itu, dan insya Allah nanti juga pada tanggal 22 itu juga akan dilakukan, dan karena sudah ada permintaan dari Pucang 1 untuk ada rekreasi ke Bali, dan kami akan melakukan uji itu waktu sebelum berangkat. Ini fasilitas-fasilitas ini sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat bahwa putranya yang mau rekreasi dan sebagainya bisa saja dimintakan kepada Dipsub untuk diuji kendaraan yang akan dipakai untuk sarana angkutan mereka itu. Itu syaratnya gimana tuh Pak? Ya, tidak ada syarat. Langsung datang saja ke Dishub gitu? Memberikan surat bahwa tanggal berapa dan sebagainya mau berangkat. Bisa saja oleh Dipsub itu adalah uji petik di yang bersangkutan, atau bisa diuji di tempat Dipsub di kantor gitu ya? Tergantung pada jam dan ini, karena memang kami sendiri komitmen tidak ingin mengganggu proses operasional Dipsub yang seharusnya memang ada kir yang dilakukan setiap hari gitu. Tetapi bila di luar itu mungkin Dishub bisa melayani. Ini fasilitas sebenarnya harus untuk bicara keselamatan lalu lintas, dan ini hanya satu-satunya di Indonesia. Hanya Satu-satunya dilakukan di Indonesia. Dan banyak orang mengkritisi dalam tanda kutip bahwa memang dari jumlah kendaraan yang akan diuji petik itu tentunya belum tentu senang. Tetapi pertanyaannya, semua kendaraan kalau sudah layak jalan tak perlu takut diuji petik ya sebenarnya. Kalau sudah siap ngapain takut, istilahnya itu. Baik, pertanyaan dari Pak Adi, MTI ini dananya dari mana sih? Kebetulan alhamdulillah MTI itu adalah kumpulan masyarakat gila, yang gila organisasi. Kami organisasi profesi yang alhamdulillah pada saat sekarang juga tidak pernah minta dana kepada siapapun kecuali sumbernya dari anggota. Baik. Dan alhamdulillah dengan peran serta MTI itu walaupun tidak ada dana yang mungkin
dibantu oleh hibah maupun itu tetap bisa berjalan karena kami secara bersama-sama ya tentunya seperti ini. Langkah-langkah kami misalkan diakomodir atau dibantu oleh media termasuk Arek TV. Ini sebenarnya gerakan-gerakan sosial kami untuk mengedukasi masyarakat, kesadaran masyarakat untuk berkendara yang baik ataupun berlalu lintas yang baik. Kita sudah menyimpan satu artikel lagi untuk kita bahas malam hari ini. Artikel tentang kecelakaan yang terjadi di Ngawi ya, masih melibatkan bus, lagi-lagi bus. Menghantam truk di Ngawi, 1 tewas pada tanggal 3 Mei 2014. Ya, masih melibatkan bus yang tadi ada di video, kebut-kebutan antara Mira dan juga Sumber Kencono. Tentunya berangkat dari pola manusianya. Bis, supir itu dan awak bis sebenarnya uji kompetensi yang dikeluarkan oleh polisi berbentuk SIM. Sebenarnya itu bagi MTI itu kurang. Seharusnya ada uji kompetisi seperti SNI misalkan. Kita juga sebenarnya dari perhubungan maupun di ini ke depan juga harus ada. Layak enggak dia mengendarai kendaraan itu, bukan hanya bisa mengendarai, tetapi bagaimana membawa kendaraan itu sampai ke tempat tujuan dan di dalamnya yang diangkut itu merasa nyaman, tenang, tentram, sehingga bisa menikmati perjalanan itu. Pak Eka, MTI menilai SIM saja masih belum cukup. Dari Pak Eka? Sementara langkah-langkah yang kami lakukan oleh Satlantas Polres Sidoarjo terkait masalah keselamatan berlalu lintas khususnya terhadap para pengendara bis atau angkutan umum, bahwasanya untuk Polres Sidoarjo sudah mengambil langkah-langkah, yaitu dengan adanya Dikmas atau pendidikan masyarakat kepada sopir-sopir bis, yaitu di PO bekerjasama dengan Dishub, lanjut kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya kerjasama dengan Organda dan lain sebagainya. Dan juga kami terkait tadi yang ditayangkan di sebelumnya, bahwasanya banyak bis yang ugal-ugalan. Kami juga sudah melakukan upaya-upaya dengan terbentuknya Delta Speed, yaitu kami sudah menempatkan personil pada titik-titik rawan laka. Pada titik rawan laka, yaitu mulai dari jalur Balong Bendo hingga ke Bebas Krian. Di sana kami sudah menempatkan personil di titik itu, dan apabila ada kendaraan bis yang melakukan ugal-ugalan atau mungkin yang melebihi batas kecepatan, langsung dilakukan penindakan. Baik, itu langkah yang dilakukan oleh Kanit Laka di Sidoarjo ya, untuk mengamankan para pengguna jasa transportasi ya. Nanti kita lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 031 582 596 54. Saya lanjutkan lagi ke Pak Edi. Pak Edi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pengecekan rutin begitu terhadap PO-PO yang ada di Sidoarjo? Ya, baik. Jadi sebetulnya setahun yang lalu sudah dimulai, awal berdirinya MTI, itu kita sudah melakukan kegiatan tadi yang disampaikan Bapak Franky dari MTI, bahwa setiap kendaraan yang akan digunakan untuk wisata di sekolah, juga termasuk di kantor-kantor atau perusahaan yang akan melakukan wisata, itu kita minta untuk dilakukan pengecekan dengan mengirim surat atau mungkin hanya dengan telepon menghubungi. Pak, kalau saya potong, maaf, kalau kasus terakhir yang melibatkan siswa-siswa Candi yang berangkat ke Pasuruan begitu, akhirnya terjadi kecelakaan di sana, apakah itu sudah melakukan uji KIR dulu atau semacam itu? Ya, kebetulan itu tidak melakukan kegiatan itu. Nah, setelah kejadian itu terjadi permintaan banyak.
Oke. Ya, yang terakhir kemarin kita lakukan Karena di memang kita SMP. difasilitasi Ya. ada gitu loh. Justru akhirnya masyarakat semakin mengetahui informasi ini, semakin banyak yang akhirnya lebih waspada ya sebelum mereka Seharusnya melakukan. dalam kesempatan yang malam ini masyarakat tahu, karena sebentar lagi juga ini mau Musim liburan liburan mereka begitu ya. Musim liburan. Jadi jangan segan-segan, dan itu tanpa dipungut biaya. Gratis. Tanpa dipungut biaya. Jadi bis-bis yang akan mengangkut putra-putra beliau itu nanti itu dimanapun tujuannya kemanapun itu bisa dimintakan kepada Dipsub. Ini untuk hanya di diuji. Sidoarjo saja atau di seluruh Jawa Timur? Ya bisa? karena memang ini diprakarsai oleh MTI dan bersama Dipsub Sidoarjo. Di kota dan lain bersama masih belum Lantas. ada, Pak? Belum. Kebetulan Belum baru, ada. baru Oke. Fungsi Sidoarjo. Lantas di sini juga ikut memeriksa bahwa apakah SIM mereka itu Surat-surat. sudah layak atau belum. Baik. Gitu. Karena bisa saja hanya SIM A tapi bisa mengemudi bis. Itu kan sudah bukan peruntukannya. Nah, Oke. ada hal yang menarik. Nanti di MTI-nya sendiri fungsinya apa? Kami kumpulkan awak bis itu. Kami kadang-kadang menyampaikan kepada mereka. Dan sering yang kami lakukan itu adalah melihat anak-anak yang mau berangkat. Itu loh sebenarnya anak bangsa, anak kami, anak yang dirindukan, sehingga kita keluarga besar dalam tanda kutip dititipkan nyawa mereka itu kepada mereka. Jadi hal-hal yang seperti ini harus disampaikan. Kadang-kadang juga tidak sedikit yang namanya supir itu juga ikut menangis. Oh iya ya Pak ya. Akhirnya di perjalanan seperti yang terjadi tadi, SIM-nya sudah bagus, itu justru mungkin SIM-nya udah yang lumayan dan itu sudah ini. Tetapi bagaimana mereka punya kemauan untuk mengemudi dengan baik di jalan, merasa tanggung jawab bahwa di samping mereka, di belakang mereka ini adalah tanggung jawab di pundak mereka. Ini yang kadang-kadang tidak diketahui, lupa. Iya, kita sudah melakukan satu jajak pendapat begitu ke masyarakat. Kita sudah bertanya kepada masyarakat seputar bagaimana pendapat mereka dalam menggunakan transportasi massal. Kalau aku biasanya pakai bus. Jadi soalnya kan lebih mudah daripada pakai kereta, kan harus pesen dulu sekarang. Jadi kalau pakai bus mau keluar kota kapan aja atau dalam keadaan mendadak ya enak. Kereta api, alasannya soalnya cepat nyampe, terus nggak ada macet, terus nggak memakan waktu yang lama. Bis ya, karena satu, kalau bis kan setiap saya mau berangkat pasti ada. Bis karena lebih cepat. Kalau menurutku sih bus ya, soalnya melihat sekarang itu kecelakaan yang paling sering itu terjadi ya bus itu. Jadi meskipun saya senang bus tapi juga harus hati-hati karena untuk memilih busnya juga. Bus, soalnya kan sering terjadi kecelakaan ya Mas, ngebut-kebutan, terus nggak mematuhi lalu lintas. Mas, kayak menurut saya selama ini ya masih bus juga. Ya satu mungkin karena alasannya supirnya ugal-ugalan. Kadang juga kapasitasnya dalam bis itu penumpangnya juga berlebih bisa. Kalau menurut saya selama ini ya bis. Kecelakaan yang paling tinggi menurut saya itu adalah naik kendaraan umum bis. Karena supirnya sering ngebut-kebutan. Kurang bagus Mas. Buktinya kan sering terjadi itu ya kecelakaan, terus banyak yang diperkosa di angkutan umum kayak gitu. Kalau untuk transportasi massal menurut saya itu sudah cukup bagus karena ketika transportasi massal itu maksud saya ketika di jalan raya itu biasanya polisi lebih mengutamakan ke transportasi massal daripada kendaraan bermotor. Masih kurang ya Mas ya, masalahnya masih banyak pelanggaran, contohnya ngelawan arus, kecelakaan juga sering terjadi di mana-mana. Menurut saya masih kurang untuk masalah safety karena masih sering terjadi kecelakaan. Berarti itu pemerintah kurang untuk masalah pengawasan di kendaraan. Oke, pertanyaan yang terakhir, pengawasan terhadap transportasi massal yang ada di masyarakat, pengawasan dari pemerintah. Dominan mengatakan masih kurang. Setuju Pak dengan komentar masyarakat seperti itu? Ada sanggahan mungkin? Ya, mungkin dari kami Dinas Perhubungan memang ya sejauh ini
kita mengakui memang kurang. Kita akan coba mencari mekanisme yang baik, yang langsung bisa mengena ke pengemudi, khususnya bis yang selama ini dikeluhkan. Tapi juga kita dengan instansi samping, dengan kepolisian selalu bekerja sama untuk melakukan kegiatan pengawasan itu, terutama di terminal yang selama ini kita laksanakan di terminal Purabaya, kebetulan yang terminal tipe A atau terbesar yang ada di Jawa Timur, kemudian juga di terminal tipe C dan seterusnya sampai ke terminal di bawahnya. Nah, memang kalau di jalan agak kesulitan karena kondisi bergerak ini kan kita harus mekanisme yang dipergunakan untuk mengawasi supir ini saat melakukan perjalanan ini kan belum. Oke, katakanlah di dalam terminal sebelum berangkat bis sudah dilakukan pengecekan oleh Dishub gitu ya. Itu kan sudah di istilahnya finalisasi begitu sebelum mereka berangkat. Tapi di dalamnya, ke dalam manajemen busnya sendiri, apa saja yang dilakukan pengecekan oleh Dishub? Ya, jadi sejauh ini memang mungkin apa yang telah disampaikan Pak Brengki tadi ya, barangkali. Yang sering kami lakukan adalah melihat manajemen itu seperti yang tadi, misalkan target waktu yang memang disiapkan oleh tiap bis itu beda. Ini yang sebenarnya kami analisis juga bersama Dipsub, karena kami pernah juga melakukan ya Pak ya gitu. Di samping kelengkapan palu dan sebagainya itu sarana yang di bis. Sarana manajemen yang juga tidak kalah penting untuk kita ikut masuk. Itu adalah bagaimana memanajemen bis itu, misalkan bis itu ditarget 6 jam sudah nyampe dari Surabaya Jogja misalkan. Itu diakui oleh perusahaan otobus itu? Iya. Oke. Ini tidak benar gitu loh. Sekarang posisi jalan yang sudah macet seperti itu, akhirnya ugal-ugalan di jalan itu akan terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini kami dari MTI dan sudah mulai masuk ke sana. Tetapi ada yang perlu kami sampaikan Mas dalam hal kesempatan ini ya. Kalau ditanya ya sangat kurang pengawasan pemerintah. Terus langkah apa yang mungkin lebih efektif ke depan dalam jangka pendek adalah penindakan hukum. Saya meminta kepada Dipsub dalam hal ini pemerintah. Ini bukan hanya Dipsub Sidoarjo saja, provinsi maupun tingkat nasional. Karena jalan yang dilalui itu banyak yang di tingkat nasional ya, balai besar. Marka jalan harus ditetapkan sesuai aturan yang main yang berlaku. Satu, kedua, rambu-rambu harus juga tidak boleh nyalip dan sebagainya harus itu. Lah ketiga, saya sampaikan kepada beliau selaku penegakan hukum tidak bisa, harus ditangkap mereka. Kalau yang melanggar seperti tadi, marka lurus kan tadi waktu itu kita lihat itu dipotong seenaknya seperti itu sendiri. Ini harus ada langkah-langkah real ya sudah. Nah, penegakan hukum ini langkah terakhir yang tentunya tidak diinginkan siapapun melakukan tindakan, tetapi ini lebih efektif, ada efek jerahnya gitu. Kalau perlu bis itu yang berakibat fatal itu ya sudah ambil aja, mungkin sampaikan ke Dipsub, direkomkan bahwa trayeknya diputus. Pak Eka, kalau di lapangan sendiri melihat ada kasus semacam ini yang melanggar marka semacam itu, apa yang sudah dilakukan Pak? Sementara yang kami sudah lakukan, bahwasanya untuk terkait angkutan umum, khususnya bis, yang melakukan ugal-ugalan dan melibatkan kecepatan, kita lakukan penindakan berupa tilang. Nanti selanjutnya, apabila nanti sudah ada, misalkan dari tilangan ini mayoritas salah satu PO yang melanggar misalkan, kami langsung berikutnya melakukan suatu dikmas atau penyuluhan kepada sopir PO itu sendiri. Kami lakukan suatu pembinaan, kami pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas dan juga safety riding terkait masalah keselamatan di jalan. Cukup Pak dengan hanya melakukan tilang dan juga pembinaan cukup menimbulkan efek jerah terhadap PO? Saya pikir itu juga kalau dibilang cukup, itu barangkali ya dianggap cukup. Tetapi itu harus dilakukan secara terus-menerus, dan tidak kalah pentingnya perusahaan bis sendiri itu juga seharusnya memberikan edukasi ataupun bekal kepada pengemudi itu bahwa mereka itu bukan hanya mencari uang, tetapi titipan dalam tanda kutip saya tadi nyawa mereka yang ada di belakang mereka itu saya juga. Saya tertarik dengan yang tadi pernyataan Pak
Frankie yang menyatakan kalau setiap pengemudi bus itu ditarget 6 jam sudah harus sampai begitu. Ya. Tapi saat ini masih seperti itu? Dijawab nanti di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Ya pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Kita sudah membahas banyak seputar kondisi transportasi massal yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, dan khususnya ada di Jawa Timur. Nah, kalau Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Pak Frankie, silakan dijawab pertanyaan tadi. Ada 6 jam yang ditargetkan oleh pihak otobus begitu kepada sopir-sopirnya. Saat ini masih seperti itu berlaku? Sepertinya sudah tidak lagi, karena memang itu sebetulnya boleh dilakukan perubahan dan itu yang menentukan pusat. Jadi ada semacam memang itu agar tujuan awalnya baik, bahwa penumpang itu yang di sana juga biar tidak terlantar. Akhirnya bis itu sedemikian harus disetting sudah nyampe di tempat tujuan itu. Tujuan awalnya. Tujuan awalnya. Iya, tetapi dengan kondisi jalan, dengan volume kendaraan gitu ya? Ya, volume kendaraan dan sebagainya itu orang pusat kadang-kadang tidak juga tahu. Makanya kami masuk kepada manajemen bis itu, kalaupun itu tidak dianggap cukup, harusnya mereka yang mengajukan. Sehingga pusat itu nantinya atau melalui kami, Dipsub maupun yang MTI, kami sampaikan kepada pusat bahwa ini sudah tidak real lagi untuk dilakukan. Karena ini berakibat fatal. Nah, juga lebih terlalu lama, mungkin yang di sana pun juga akan jadi masalah menunggu, menterlantarkan satu penumpang. Ini sebenarnya sesuatu yang ini. Sebenarnya saya juga ada daya tarik lagi. Sebenarnya bukan hanya bis kalau kita bicara kecelakaan. Saya mungkin bisa anukan ke Pak Eka tadi. Bis ini adalah mungkin karena besar, sorotannya beda. Karena ini menyangkut kepentingan umum. Yang banyak justru korban meninggal sia-sia itu di sepeda motor. Jumlahnya jauh lebih besar. Pak Eka, kalau melihat budaya tertib berlalu lintas, khususnya yang ada di Sidoarjo ini, seperti apa Pak masyarakatnya? Sementara untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sidoarjo, untuk faktor penyebab adalah faktor manusia. Lanjut kita tarik pada anatomi kejadian, yaitu dari faktor manusia ini adalah kurang tertibnya berlalu lintas, seperti tidak mentaati rambu, lanjut melebihi batas kecepatan, lanjut berjalan zigzag, lanjut juga melawan arus gitu kan. Itu yang menjadikan faktor daripada kendaraan sepeda motor yang akibat dari kecelakaan. Dari banyaknya pelaku ataupun korban penumpang roda 2 itu memegang SIM atau tidak Pak? Dari pelaku maupun korban itu antara yang mempunyai SIM kurang lebih 30% saja. Yang 70% tidak memiliki SIM. Tidak memiliki SIM. Saya sudah menyiapkan satu artikel di sini masih ada kaitannya dengan bagaimana masyarakat di jalan dalam berlalu lintas. Usia 17 sampai 18-an. Usia 17 tahun. Jadi usia minimal dia mendapatkan SIM. Kalau menurut saya ya di usia yang matang 17. Kalau menurut saya umur 17 tahun ke atas, karena mereka minimal emosinya sudah lebih baik daripada yang anak kecil. Saya kira saat ini sudah lebih baik. Contohnya maksudnya sudah jarang orang yang kayak melintas jalur yang tidak semestinya gitu. Ya kurang sekali. Contohnya kadang juga masih ada yang melanggar nggak pakai helm. Kalau yang pakai motor ada juga kadang juga lampu merah masih diterobos. Banyak sih Mas. Masih buruk. Contohnya kayak mereka kan nggak mematuhi lalu lintas, nggak pakai helm, goncengan bertiga. Saya sih kurang ya, karena melihat terutama sepeda motor ketika lampu merah misalnya itu belum lampu hijau mereka sudah siap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, ini ada satu artikel di mana Kapolres Sidoarjo menyatakan
budaya tertib berlalu lintas di Sidoarjo ini hampir hilang begitu ya? Saya setuju itu. Ya. Sangat setuju. Pak Franky setuju dengan artikel itu? Sangat setuju. Karena sekarang seperti yang disampaikan di artikel tadi bahwa usia mengemudi itu 17 tahun ke atas. Dengan syarat itu pun bukan tujuannya 17, tapi betul-betul lulus uji terampil di dalam mendapatkan SIM itu. Dan saya apresiasi mendapatkan SIM di Sidoarjo itu tidak mudah. Jadi melalui proses-proses prosedur yang sudah benar gitu. Tetapi itu tidak cukup. Peran serta orang tua banyak tadi disampaikan. Saya garis bawahi 17 tahun. Sangat banyak di Sidoarjo itu di bawah 17 tahun SD, SMP itu mengendarai sendiri. Pertanyaan saya, kemana orang tua itu? Oke, baik. Kalau kita, Pak, Mas, selalu memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah, kita tanya, kita yang disalahin. Bapak hanya bisa bicara, kami ini bekerja, kami ini seperti ini dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawab punya anak itu harusnya dipikirkan, tidak bisa dilepas begitu saja. Pak Eka, benar budaya ini di tertib berkendara di Sidoarjo ini hilang? Betul, Pak. Jadi selama ini dari pihak Satlantas Polres Sidoarjo banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam setiap harinya. Artinya pagi hari apa yang disampaikan para Franky, jadi di bawah 17 tahun sudah mengendarai sepeda motor, juga terpantau, juga teramati di lapangan banyak sekali anak SMP, SMA yang belum memiliki SIM sudah menaiki kendaraan sepeda motor. Oke, Pak Edi ingin menambahkan? Ya, mungkin karena persaingan yang sangat ketat. Jadi kita lihat pertumbuhan sepeda motor ini memang sangat meledak begitu cepat ya. Kalau terhitung di Sidoarjo ini sekitar 14% ya, pertumbuhan tiap tahun. Jadi saat ini sudah mencapai ya 900-an ribu lah sepeda motor itu catatan dari kepolisian. Itu tidak sebanding dengan jumlah bis yang ada, hanya sekitar ya 1.500-an lah. Ya mungkin itulah sebenarnya Pak Edi, ke depan pemerintah itu juga seharusnya bukan hanya sebagai penonton. Ini dalam hal ini saya garis bawahi lagi, saya minta pemerintah pusat dan provinsi itu harus terjun kepada transportasi ini. Karena kenapa sebenarnya sepeda motor ini menjadi idola itu? Karena praktis. Dari satu titik ke titik yang lain sudah berangkat enak itu. Makanya adanya aturan SIM dan sebagainya ini. Nah, ini kembali kepada aturan, mungkin penindakannya Pak Eka kembali atau teman-teman kepolisian. Tetapi di sisi yang lain, seperti yang saya tanyakan, itu kemana orang tua ini? Banyak, Mas, itu pagi hari kita itu sering melihat orang tua mengantarkan bersepeda motor tanpa helm putranya. Melanggar, melawan itu secara tidak langsung mendidik anak itu melanggar gitu. Ini loh sebenarnya tanggung jawab moral kita sebagai orang tua, itu bukan hanya melahirkan, tetapi cara mendidik ataupun yang ini merupakan tanggung jawab. Bagaimana juga orang tua juga harus menjadi guru yang baik untuk anaknya begitu ya. Betul. Baik, kita sampai di closing statement, kita ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana untuk kedepannya agar transportasi massal kita ini jauh lebih aman, jauh lebih baik begitu, sehingga masyarakat juga ketika memilih transportasi massal merasa nyaman begitu? Ya, kita sudah berupaya untuk mencoba memperbaiki transportasi kaitannya dengan angkutan umum atau transportasi massal, dan memang kita juga harus melihat bahwa kalau kita akan memilih angkutan massal itu juga harus disediakan fasilitas atau infrastruktur yang memadai. Jadi supaya nanti kalau angkutan umum ini kita adakan itu malah menimbulkan kemacetan di jalan. Jadi itu memang secara bertahap kita sudah lakukan, dan juga penelitian juga kita lakukan, sehingga nanti pada saatnya angkutan umum kita adakan itu akan berjalan lancar. Dishub pastinya akan terus gencar melakukan pengecekan dan pengawasan ya terhadap seluruh autobus yang ada di Sidoarjo ya. Tentunya. Baik. Iya. Dari MTI? Ya,
Saya hanya menyarankan kepada masyarakat, artinya lakukan disiplin itu kalau Anda mencintai nyawa Anda sendiri. Karena itu adalah sebagai yang memang merupakan sesuatu yang ya kalimatnya sederhana gitu. Tetapi disiplin itu adalah berlalu lintas khususnya karena ini bicara lalu lintas adalah berangkat dari sana. Baik. Harapan saya ke depan bila masyarakat di Sidoarjo ini mau berdisiplin, semua pihak gampang kok. Saya juga tertarik tadi, mohon maaf saya mengomentari dari Pak Adi tadi yang juga mengomentari masalah Satpol PP dalam hal ini PK5, PKL yang selalu ada di jalan-jalan dan sebagainya itu. Saya apresiasi sekali, saya mendukung bahwa memang itu harus ditertibkan dan jalan itu bukan lahan parkir. Jalan itu ada fasilitas jalan, bukan untuk diparkiri oleh kendaraan bermotor roda berapapun. Trotoar pun untuk juga untuk pejalan kaki. Sehingga pengusaha-pengusaha yang merasa dirinya itu mampu, tolonglah bantu kami di transportasi itu memfasilitasi tempatnya sendiri untuk parkir kendaraan tamunya sendiri. Baik, terakhir Pak Eka. Terima kasih. Closing statement. Sementara terkait masalah keselamatan berlalu lintas, jadi terkait masalah PO atau angkutan umum, saya kira bukan dibebankan pada PO sendiri, tetapi masyarakat atau mungkin pengemudi itu sendiri yang harus mentaati tertib berlalu lintas. Artinya percuma saja seandainya PO sudah menyediakan sarana dengan uji kelayakan yang cukup, tetapi diri pribadi sendiri sebagai pengemudi yang mengemudikan secara ugal-ugalan percuma saja. Ya, artinya dari diri kita sendiri untuk melakukan tertib berlalu lintas di jalan. Baik. Kesimpulannya adalah semua pengawasan juga sudah dilakukan, di jalan pun juga dilakukan, tapi kembali kepada sang pengemudi itu sendiri. Disiplin tidak dalam berlalu lintas di jalan, terutama harus disadari bahwa dia bertanggung jawab atas begitu banyak nyawa yang ada di dalam kendaraan yang dia bawa, begitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan di masyarakat. Dan mungkin bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, nanti kita akan membahas seputar kondisi jalan yang ada di Sidoarjo. Jadi tetaplah bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Laper. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kini kita sudah masuk di tema yang kedua, masih berkaitan seputar kondisi jalan yang ada di Sidoarjo. Sudah bebaskah Sidoarjo dari jalan berlubang? Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu cuplikan untuk Anda. Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang masih menjadi incaran para pelaku usaha. Salah satu pertimbangannya karena lokasinya yang dekat dengan pusaran pergerakan perekonomian regional dan nasional. Selain aksesibilitasnya mudah, alasan lain yang sering disampaikan para pelaku usaha adalah mudahnya proses perizinan dan kondisi masyarakat yang kondusif. Wilayah Sidoarjo sebagai tetangga kota metropolitan Surabaya ternyata belum terbebas sepenuhnya dari permasalahan jalan rusak. Padahal kondisi jalan yang rusak sangatlah rawan mengakibatkan kecelakaan dan dapat menghambat laju ekonomi. Jalan yang rusak bisa menjadi penyebab kecelakaan, namun juga bisa sebagai alat untuk menekan kecelakaan. Seperti di Jalan Raya Porong, sebelum beroperasinya jalan arteri yang baru, kondisinya sering rusak. Namun angka kecelakaan lalu lintas relatif kecil, karena pengguna jalan cenderung pelan. Sebaliknya, jalan yang baik selain menguntungkan pemakai jalan karena pengguna jalan dapat memacu laju kendaraannya. Banyaknya akses jalan rusak di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini membuat para pengguna jalan resah. Warga mengaku banyak pengguna jalan terjatuh akibat terperosok di jalan berlubang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bukannya diam.
Untuk menanggulangi permasalahan ini, melalui dinas terkait, Pemkab Sidoarjo meluncurkan kegiatan Sidoarjo Peduli Jalan yang sudah diresmikan oleh Bupati Sidoarjo pada 18 Maret 2012 lalu. Dan tak tanggung-tanggung, program ini telah meraih penghargaan Sidoarjo Peduli Jalan 2012 sebagai pemrakarsa dan pelaksana program. Kini sudah sejauh apa hasil yang dirasakan oleh masyarakat? Bagaimana peran swasta dan masyarakat dalam upaya membebaskan Sidoarjo dari jalan rusak? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, Sidoarjo bebas jalan rusak. Itulah tema yang kedua pada Lobi malam hari ini. Dan sudah hadir Bapak Insinyur Yudi Tetra Hastoto, Kabid Bina Teknis Dinas PU Bina Marga Sidoarjo. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam. Yang kedua ada Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin SH, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo. Selamat malam. Selamat malam. Pak Nur. Masih juga ada Pak Franky dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak, kalau melihat paket VT tadi, memang seperti itukah kondisi jalanan di Sidoarjo? Masih banyak yang rusak? Ya, memang. Karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sidoarjo ini memang penyangga Kota Surabaya. Sehingga mau tidak mau, investasi yang masuk di Kabupaten Sidoarjo itu cukup banyak. Tentunya dengan adanya investasi, perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu sesuai dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu menyebar seluruh hampir di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Oke. Perkembangan itu bisa berupa perumahan maupun kawasan industri, jasa dan perdagangan. Baik. Bisa kita ketahui data dari yang di Bapeda, perkembangan untuk perumahan itu aja ada di 15 kecamatan dari 18 kecamatan. Itu bisa dibayangkan. Belum kawasan industri juga yang menyebar hampir di 18 kecamatan. Apakah perkembangan itu menjadi satu-satunya penyebab masih banyaknya jalan rusak di Sidoarjo? Iya, karena memang kita ketahui bersama jalan kita itu adalah masih kategori kelas 3 konstruksinya. Kelas 3. Baik. Untuk kaitannya dengan perkembangan wilayah, adanya pembangunan perumahan maupun kawasan industri, tentunya itu berefek karena dia membangun tentunya melakukan pengurukan ya. Dulu lahan sawah diuruk dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang notabene itu adalah kendaraan-kendaraan kelas 1. Sehingga dia masuk ke wilayah-wilayah yang jalan kabupaten di kelas 3. Otomatis jalan-jalan yang kelas 3 tidak bisa mendukung beban daripada kendaraan yang untuk kelas 1. Oke, otomatis kalau, menjadi rusak semuanya. Kemampuannya adalah kondisi jalannya adalah kelas 3, namun yang melewati adalah kendaraan kelas 1. Kelas 1. Seharusnya yang bertindak tegas dalam hal ini siapa? Nah, tentunya ya kita tidak bisa berdiri sendiri ya Pak. Itu memang harus kita lakukan bersama. Ya, ke depan bagaimana solusinya? Karena memang kita ketahui bersama panjang jalan aspal kita itu kan seluruhnya itu 965,46 km. Dan kondisi saat ini Pak ya, bisa kita ketahui bersama kondisi baik itu masih 413 km. Kondisi separuhnya ya. Nah, kondisi baik itu kalau menurut peraturan di Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 maupun PP 34 tahun 2006 tentang jalan, bahwa kategori baik itu adalah dari 0 sampai 16% dari panjang jalan secara keseluruhan. Oke. Nah, 11 sampai 23% itu bisa dikategorikan rusak sedang. Lebih dari 23% itu rusak. Nah, sedangkan kondisi sedang ini sekarang itu masih kurang lebih 300 km, sedangkan yang kondisi rusak 252 km. Bisa dibayangkan bahwa hampir kurang lebih separuhnya itu kan masih kondisi rusak. Oke. Pak Nur Ahmad, saya ke Pak Nur Ahmad. Kalau melihat hampir separuh kondisi jalan di Sidoarjo ini dalam kondisi tidak baik begitu, apa yang sudah dilakukan anggota Dewan di sini? Kalau menurut kami, langkah yang tepat adalah satu, kita harus memberikan anggaran yang cukup. Selama ini? Cukup. Ya, selama ini memang sudah ya, sudah kita sampai 200 miliar ya 1 tahun.
Jadi kalau menurut kami anggaran untuk bina marga belum cukup untuk itu. Jadi harus ditingkatkan. Yang kedua, harus perencanaan yang komprehensif. Jadi mana-mana yang jalan yang seharusnya itu ada peningkatan dan mana-mana jalan yang harus cukup dengan pemeliharaan. Nah, kita ini kan kadang-kadang merespon masyarakat, mintanya segera-segera sehingga dilakukan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan itu hanya untuk sementara aja karena dia itu hanya menutup lubang-lubang itu. Tetapi sebetulnya kebutuhannya bukan itu, kebutuhannya adalah peningkatan. Maka anggaran atau perencanaan yang mengarah kepada peningkatan itu harus lebih besar. Kalau peningkatannya sudah banyak, maka pemeliharaannya juga akan ringan. Gitu. Kalau kondisi realnya tadi diungkapkan oleh Pak Judi, sebenarnya kondisi jalan di Sidoarjo itu adalah kelas 3, namun dilewati oleh kendaraan kelas 1. Ini anggota Dewan seperti apa? Kalau menurut kami memang ini harus diselesaikan dengan lintas SKPD. Seperti Dishub dan kepolisian juga harus juga menjaga seperti itu. Kalau kelas jalannya saja tidak sesuai dengan kendaraan yang ada di atasnya, tinggal nunggu saja kapan itu akan rusak. Jadi ini harus ada lintas SKPD yang mana ini bukan bina marga saja tetapi Dishub juga. Tampaknya sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nungki. Ibu? Nungki. Ibu Nungki, di mana Ibu? Iya, Ibu Nungki di Candi, Mas. Ya, silakan Ibu Nungki. Iya, saya mau menanyakan kepada bapak-bapak yang hadir di studio Arek TV. Coba agak diperbesar volume suaranya. Oh iya, saya mau menanyakan untuk bapak-bapak semuanya yang terkait untuk skala prioritas perbaikan jalan itu berdasarkan apa, Pak? Maksud saya, kalau saya melihat perbaikan kan nggak merata. Maksudnya jalan rusak emang ada di mana-mana. Cuman kan memang ada beberapa yang sepertinya rusaknya parah. Cuman kalau saya lihat perbaikan nggak merata. Contohnya, saya ambil contoh misalnya di sepanjang jalan utama di daerah Krian. Itu kan banyak sekali jalan berlubang, apalagi di bypass. Itu sampai saat ini belum ada perbaikan. Tapi sedangkan di daerah, kita lihat di daerah Tanggulangin sampai Tulangan, itu di situ sudah diperbaiki ya, meskipun masih tambal-menambal gitu, artinya bukan di hot mix gitu ya, tapi sudah cukup lumayan, sudah nggak ada jalan berlubang. Nah, ini maksud saya skala prioritasnya untuk perbaikan jalan itu berdasarkan apa? Maksudnya dari status jalannya atau kepentingan banyak orang dan sebagainya gitu. Ibu Nungki, saya mau tanya sebentar. Kalau kondisi jalan di wilayah Ibu Nungki sendiri bagaimana, Bu, kondisinya? Kalau di wilayah saya di Candi, alhamdulillah sih nggak ada masalah. Cuman karena kebetulan tempat kerja saya setiap hari melewati daerah Tulangan, Wonoayu sampai Krian, jadi akhirnya saya bisa merasakan, bisa merasakan perbandingan. Keluhannya di daerah Tulangan ya, Bu ya? Iya, jadi terima kasih Bu Nungki atas prioritas kebersamaannya bersama kami malam hari ini. Iya. Ya. Bapak-bapak, pertanyaan ini dijawab di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu ya. Pemirsa, jika Anda masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031-582-59654. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Dan tadi ada Ibu Nungki yang menanyakan skala prioritas untuk perbaikan jalan ini apa, dan Ibu Nungki mengeluhkan kondisi jalan yang ada di kawasan Tulangan. Pak Judi, mungkin. Berarti gini, skala prioritas yang ditangani karena mengingat anggaran kita sangat terbatas, ya tentunya yang harus kita tangani adalah di jalan-jalan protokol yang bisa dikategorikan itu merupakan fungsi kolektor primer ataupun arteri. Tapi juga perlu diketahui bahwasanya di Kabupaten Sidoarjo itu ada beberapa status jalan. Ada status jalan nasional atau status jalan provinsi dan status jalan kabupaten kita sendiri. Kalau yang di Tulangan, Pak, statusnya? Tulangan itu merupakan jalan kabupaten, tapi Tulangan yang mana itu juga perlu dilihat. Karena ada juga yang Sidoarjo sampai ke Krian itu juga melalui ada Wonoayu, Krian sampai ke Sidoarjo itu statusnya jalan provinsi. Kalau jalan nasional mulai dari Waru sampai ke Mojokerto itu juga jalan nasional, dari Waru sampai ke Porong itu jalan nasional. Terus dari Mojosari sampai ke Legundi itu adalah
jalan provinsi. Tapi kalau untuk jalan kabupaten di kawasan Tulangan? Tulangan merupakan jalan kita, itu adalah merupakan juga prioritas bagi kami yang nanti juga ada peningkatan jalan, baik itu di ruas Pilang Tulangan maupun di ruas Tanggulangin Tulangan, yang tentunya ini masih menunggu proses lelang karena kita ada ketentuan di dalam Perpres 70 tahun 2012 suatu kegiatan proyek yang melebihi nilai 200 juta itu harus dilakukan pelelangan. Oh, ini masih lelang ya Pak ya? Dari MTI melihat ini seperti apa? Iya, saya tertarik dengan pernyataannya Pak Yudi tadi bahwa kelas jalan kita adalah jalan kabupaten itu sebenarnya hanya kelas jalan 3, kelas 3. Kalau tidak salah, MST dari kelas 3 itu sumbu terberatnya hanya 6 ton ya Pak? 6 sampai 8 ton. 6 sampai 8 ton. Kota penyangga seperti di Sidoarjo itu memang konsekuensi logis, konsekuensi yang tidak bisa dihindari, apalagi perkembangan industri di Sidoarjo yang luar biasa itu tidak bisa itu dihindari. Tapi ini sekedar masukan seperti Pak Nur tadi sampaikan. Sebenarnya saya punya usul seperti ini, bahwa ini kembali kepada penindakan hukum. Oke. Mungkin diterima dulu ya. Ditahan dulu Pak Fregi. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Jamil Sukodono. Pak Muhammad Jamil di Sukodono. Ya. Silakan Pak. Ini saya kritik Pemda Sidoarjo beserta sosi kontrolnya, apalagi Sidoarjo PKB yang menang. Jadi jalan poros dari Krian sampai Gedangan itu truk-truk untuk menghindari timbangan banyak sekali lewat situ. Nah, ini tolong dari dinas PU dan perhubungan kepolisian untuk menertibkan truk-truk besar-besar yang lewat situ. Dari Krian sampai Gedangan ya Pak? Iya, lewat Domus kan, Domus dari barat sampai ke timur. Oke. Itu rusak sekali Mas, parah sekali. Saya jadi warga Sidoarjo itu malu. Baik. Baik, ya, terima kasih Pak Jamil. Kita sudah menangkap maksud Anda. Ya, Pak Judi, silakan Pak. Begini Pak, saya ini nggak mengetahui bagaimana ya ceritanya. Sekarang ini truk-truk itu kan menghindari yang namanya jembatan timbang. Iya. Yang berada di Trosobo kalau nggak salah, sehingga truk-truk itu akhirnya mengambil ke jalur-jalur alternatif yang melalui jalan kabupaten kita. Sebagai contoh, yang untuk menghindari jalan Trosobo itu ada yang melewati di ruas jalan kami yang dari Bareng Kerajaan sampai ke Ngelom kalau mau menuju ke Karangpilang. Sehingga dengan adanya truk-truk yang melewati jalur-jalur alternatif yang di jalan kabupaten, sekarang ini rusak berat semua Pak. Termasuk itu yang dikatakan dari Pak siapa tadi? Pak Jamil. Pak Jamil itu juga dia lewat yang di Kemerakan, terus sampai ke Dungus sampai ke Gedangan. Itu menghindari juga Pak. Iya. Sehingga karena inginnya langsung lewat ke jalur yang di Gedangan, langsung bisa ke arah Surabaya ataupun ke arah Porong. Kalau melihat sebenarnya masyarakat mengetahui ada banyak pelanggaran begitu. Sebenarnya masyarakat berhak tidak untuk melarang truk-truk ini lewat. Nah, saya nggak tahu. Yang penting begini, ini kita kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan kalau nggak salah. Dinas Perhubungan ini akan memberikan suatu rambu. Ya rambu-rambu kelas jalan. Maksud saya sehingga secara teknis seperti itu, penegakan itu penting. Seperti yang saya tadi teruskan ya sedikit ya. Ini menyangkut masalah rambu. Tetapi karena saya juga pertanyakan kepada Dipsu, tentunya rekomendasi itu dapatnya dari Bina Marga, PU Bina Marga. Makanya bila kelas jalan secara teknis itu data itu disampaikan kepada pihak Dipsu akan memberikan mana jalan-jalan yang kelas 3. Sehingga dari rambu yang telah ditetapkan itu di jalan-jalan itu
baik itu Dipsub sendiri maupun kepolisian bisa melakukan tindakan secara hukum. Karena sudah dilakukan dari PU Bina Marga untuk melakukan klasifikasi jalan begitu. Ya ini maksud kami Mas gitu. Ini mohon maaf memang sudah saya ajukan sekitar tahun yang lalu masalah ini. Jadi kelas jalan ini penting biar ada konsekuensi hukum dilakukan oleh pelanggar ini, ketidakadilan ini tidak bisa gitu loh. Orang yang tidak pernah memakai jalan fasilitasnya di depan rumah kita rusak gitu misalkan. Nah, ini harus betul-betul dipilah. Bila jalan itu kelas 3, ya udah kalau ada pelanggaran dan itu dikasih rambu-rambu bahwa kelas 3, ya tentunya kepolisian termasuk Dipsub sendiri itu punya kewenangan untuk melakukan tindakan. Ya, Pak Judi. Sehingga begini, nanti kalau kita sudah memberikan, memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk penetapan kelas jalan itu memang berada di kami, Pak, di Dinas PU Bina Marga. Nanti kita coba bekerja sama dengan Disub, saya akan menetapkan sesuai dengan fungsi jalan kami. Fungsi jalan kami kan ada kolektor primer, ada lokal primer, ada lokal sekunder. Nah, nanti kita akan tetapkan ini termasuk kelas berapa. Sehingga nanti Disub akan membuat rambu-rambu yang akan dipasang di ruas-ruas jalan kami itu tadi. Sehingga tentunya dari kepolisian maupun Disub bisa melakukan tindakan. Ataupun nanti pihak pengembang ataupun investor yang akan melaksanakan pembangunan tentunya akan menggunakan kendaraan yang menyesuaikan dengan kondisi kelas jalan itu. Terakhir kita sudah waktunya sudah hampir habis. Ini closing statement dari Dinas PU Bina Marga bagaimana solusi untuk mengatasi kondisi jalan rusak di Sidoarjo, Pak? Ya, tentunya solusi kami ya, Pak. Kerusakan itu penyebabnya kan banyak, bukan faktor kelebihan tonase yang saya sampaikan yang awal tadi. Itu ada juga karena genangan air. Ada genangan air. Nah, genangan air ini karena faktor jalan kami belum ada drainase jalan, sehingga tentunya ke depan kami kita akan mencoba meningkatkan kualitas struktur jalan kami yang tentu saya sesuaikan dengan kelasnya nanti. Tentunya juga akan membuat saluran juga. Salah satunya itu untuk memperpanjang umur teknis daripada jalan kami. Tetapi untuk yang jalan-jalan yang kolektor primer, yang protokol tentunya ini akan kita sesuaikan dengan nanti kondisi kelas kita juga, termasuk kelas 2 atau kelas 1. Sebagaimana contoh yang di Brigjen Katamso itu kan sudah menjadi kelas 1 karena kawasan industri. Kita akan sesuaikan seperti itu. Jadi pembangunan terus dilakukan, infrastruktur pendukung juga dilakukan. Baik. Dari Pak Nur Ahmad. Kalau menurut saya ada dua permasalahan. Yang pertama adalah berkenaan dengan pembangunan fisik itu sendiri. Maka kalau menurut kami anggarannya harus cukup, perencanaannya harus benar, kalau pelaksanaannya, implementasinya juga benar. Yang kedua, yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran itu, kami mohon agar segera untuk melakukan langkah-langkah yang pasti. Lebih tegas lagi ya? Iya, jadi sudah harus segera koordinasi dengan SKPD yang terkait, dalam hal ini Disub dan kepolisian. Jangan pelanggaran-pelanggaran itu dibiarkan, akhirnya merugikan jalan kita yang rusak, dan mereka sendiri seharusnya membayar kepada negara. Supir-supir itu akhirnya nggak membayar. Jadi berapapun anggaran yang digelontorkan akan sia-sia begitu ya Pak ya? Karena nggak sesuai dengan kelas jalan. MTI sedikit. Ya, kelembagaan kami itu membutuhkan pengaturan transportasi yang nyaman. Artinya semua lalu lintas, baik itu sepeda motor, mobil, sampai ke atas, sampai yang terberat itu punya kepentingan sama untuk dilayani secara transportasi maupun karena ini menyangkut jalan. Oleh karenanya tadi rambu-rambu yang memang seharusnya ditetapkan itu segera dilakukan agar dilakukan penegakan sehingga Sidoarjo ini tidak menjadi bemper yang menjadikan sesuatu yang tidak enak ke depan bahwa ya udah kalau kelas 3 ya udah kelas 3 sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya rambu-rambu yang terkait itu bisa kembali ke jalan-jalan yang benar. Kalau sudah memang dari keren ya udah biar jalan lewat jalan ini gitu. Karena memang di jalan ini nanti kan dia kena tilang gitu. Pilih tilang atau pilih timbangan. Pilihan ini. Berarti intinya hukum harus lebih ditegakkan lagi harus lebih jelas dan pembangunan tetap harus berjalan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kepolisian juga mendengar ini ke depan
hukum adalah merupakan. Baik, terima kasih atas sesuatu waktunya yang perlu bersama kami dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita pada Lobby malam hari ini. Terima kasih Anda sudah setia dari awal sampai dengan akhir acara malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang sudah membantu dalam proses Lobby malam hari ini. Terima kasih juga untuk Skyline yang sudah mensupport acara malam hari ini. Dan sesaat lagi bisa Anda saksikan Fenomenal dan nanti Anda bisa perbarui informasi Anda di Berita Malam. Saya Dedi Irawan mengakhiri Lobby malam hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.